Hujan turun sejak pagi. Langit tampak kelabu, seolah turut merasakan duka yang menyesakkan dada Vira. Di halaman rumah yang dipenuhi pelayat, ia berdiri kaku memeluk erat bayi mungil dalam gendongannya, Dira, anaknya yang baru 2 bulan. Suaminya, Aldi, baru saja pergi untuk selamanya. Serangan jantung mendadak 2 hari lalu merenggutnya begitu cepat. Terlalu cepat. Vira tak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Ia hanya menunduk, menahan beban kehilangan yang tak bisa diucap. "Sabar ya, Vira," ujar seorang tetangga, menyentuh lembut bahunya. Vira mengangguk pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Di dalam rumah, Bu Rika, ibu Aldi, duduk paling depan dekat jenazah. Matanya sembab, tapi tatapannya dingin. Tak sekalipun ia menoleh ke arah Vira, seolah menantunya ini tak lebih dari orang luar. Wina, adik ipar Vira, hanya berdiri gelisah di samping ibunya, juga tak berkata apapun. Usai salat jenazah, peti Aldi diangkat menuju pemakaman keluarga. Vira berjalan di belakang, sendiri, menggandeng kereta bayi Dira. Tak ada satupun dari keluarga Aldi yang menemaninya di barisan belakang. Ia merasa benar-benar asing di tengah orang-orang yang dulu menyambutnya saat menjadi istri Aldi. Saat tanah mulai menutupi tubuh Aldi yang sudah terbujur kaku, Vira memeluk Dira. "Ayahmu orang baik. Nak, kita harus kuat," bisiknya, menahan tangis. Setelah pemakaman, semua orang pergi. Tapi Vira tetap berdiri di samping nisan itu. Ia hanya ingin sebentar lagi berbicara pada suaminya, pada orang yang pernah berjanji tak akan meninggalkannya sendirian. "Vira, ayo pulang." Suara Bu Rika terdengar tajam. Tak ada kelembutan dalam nada itu. Vira menatapnya sejenak dan hanya mengangguk. Dalam perjalanan pulang, tak ada suara di dalam mobil. Hanya suara rintik hujan dan helaan napas panjang. Dira tertidur dalam pelukannya. Vira memandangi wajah mungil itu, satu-satunya alasan ia tetap bisa berdiri hari ini. Sesampainya di rumah, Bu Rika langsung masuk ke kamarnya. Wina menyusul. Tak satu pun dari mereka menoleh pada Vira. Ia berdiri sendirian di ruang tamu. Rumah itu, yang dulu terasa hangat karena Aldi, kini seperti rumah orang asing. Vira masuk ke kamar yang dulu ia tempati bersama Aldi. Ia duduk pelan di tepi ranjang, menatap dinding yang kosong. Suasana begitu sunyi. Dira mulai merengek, dan Vira menyusui sambil menahan air mata. "Kita masih di sini, Nak," tapi rasanya seperti tidak punya tempat lagi. Malam itu, Vira tahu, duka karena kehilangan Aldi hanyalah awal dari luka yang lebih dalam. Pagi pertama tanpa Aldi terasa hampa. Vira terbangun karena tangisan Dira yang lapar. Ia menyusui bayinya dengan tenang, duduk di tepi ranjang yang kini hanya menyisakan satu sisi kosong. Di luar kamar, rumah masih sunyi. Tak ada aroma teh hangat seperti biasa. Tak ada suara langkah Aldi menyambut pagi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Setelah menidurkan Dira kembali, Vira keluar kamar dan berjalan ke dapur. Ia hendak membuat sarapan untuk dirinya sendiri, sekadar mengisi perut yang terasa kosong sejak kemarin. Baru saja ia membuka lemari piring, suara dingin Bu Rika terdengar dari arah ruang makan. "Kamu nggak usah repot-repot masak di sini, Vira." Vira menoleh. Kaget. Bu Rika sudah duduk di kursi makan, mengenakan daster coklat dan tatapan yang sulit dibaca. "Maaf, Bu. Saya cuma mau bikin sarapan sendiri." Di rumah ini sudah nggak ada lagi yang namanya menantu. Aldi sudah nggak ada. Sekarang kamu tamu. Kata-kata itu menghantam Vira seperti palu. Ia berdiri terpaku. Wina yang baru saja muncul dari arah kamar menatap ibunya dengan cemas. "Bu, jangan ngomong gitu pagi-pagi. Memangnya salah? Aldi yang mengikat dia dengan keluarga ini,
Sekarang sudah nggak ada. Aku cuma bicara apa adanya. Vira menunduk. Matanya panas. Tapi ia tahan. Ia tahu, sejak awal Burika tidak pernah benar-benar menyukainya. Tapi mengucapkan hal itu sehari setelah pemakaman, ia bahkan belum sempat mengatur napas dari duka semalam. Saya cuma mau numpang di sini sementara, Bu. Sampai saya tahu harus kemana. Rumah ini bukan tempat menampung orang yang sementara. Ini rumah keluarga Aldi. Dan keluarganya sudah nggak ada lagi. Wina menarik lengan ibunya, berbisik lirih, mencoba meredam amarah. Tapi Burika tak peduli. Makanlah di kamar saja, kalau memang masih mau makan. Tapi jangan ganggu dapur ini lagi. Vira tak menjawab. Ia kembali masuk kamar, membawa setangkup roti yang sempat ia ambil. Ia duduk, menyuapi dirinya sendiri sambil memandangi Dira yang tertidur damai. Dira, kita belum tahu mau kemana. Tapi ibu janji, kita akan cari jalan. Hari itu, Vira tak keluar kamar. Wina sempat datang membawakan segelas teh hangat. Diam-diam. Maaf, Kak. Mama memang keras. Tapi aku tahu ini nggak adil. Nggak apa-apa. Win, aku ngerti, jawab Vira lirih. Wina hanya menunduk dan keluar lagi. Vira menarik napas dalam. Ia harus mulai berpikir, kalau rumah ini bukan lagi tempatnya, ia harus mencari tempat baru. Tapi kemana? Tabungannya tipis. Ia belum bekerja karena baru saja melahirkan. Orang tuanya sudah lama tiada. Hanya ada Tante Yuni, bibi dari pihak ibu, yang tinggal di kota tetangga. Tapi ia belum ingin meminta bantuan. Belum. Malam datang, dan ketegangan masih menggantung di udara. Vira menyusui Dira dalam gelap. Hatinya teriris. Tapi ia tak boleh hancur. Aku masih di sini, Aldi, untuk anakmu, untuk janji kita. Di luar kamar, Burika duduk menonton televisi dengan volume besar, seakan mengusir semua kenangan dan rasa belas kasih. Dan di dalam kamar, Vira tahu, ia harus bersiap untuk luka berikutnya. 3 hari setelah pemakaman Aldi, suasana rumah itu tak kunjung mencair. Vira semakin merasa seperti orang asing. Setiap langkahnya seolah mengganggu. Setiap gerak-geriknya diperhatikan seakan ia menyusup di tempat yang bukan haknya. Pagi itu, Vira membawa cucian ke halaman belakang. Ia mengganti popok Dira yang semalam rewel karena demam ringan. Saat sedang menjemur pakaian bayi di tali jemuran, ia mendengar suara dari dalam rumah. "Kamu yakin dia masih di sini, Bu?" Suara Wina terdengar lirih dari balik jendela dapur. "Masih." Makanya Mama juga heran. Perempuan itu seharusnya tahu diri. Suaminya sudah nggak ada. Ngapain masih tinggal di sini? Vira terdiam. Tangannya yang hendak menjepit baju mungil terhenti. Napasnya tercekat. Tapi dia bawa bayi. "Bu, itu cucu Aldi, bukan cucuku. Kalau Aldi masih hidup, ya aku anggap. Tapi sekarang, aku nggak ada tanggung jawab apa-apa ke dia ataupun anaknya." Vira menggigit bibirnya. Suara Burika terdengar tanpa beban. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. "Mama, itu kejam. Wina, kamu terlalu lembek. Dengar ya, rumah ini penuh kenangan sama Aldi. Aku nggak bisa lihat wajah perempuan itu setiap hari dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Dia nggak pernah cocok dari awal. Sekarang Aldi nggak ada, berarti selesai sudah urusan." Vira mundur pelan, memeluk Dira yang sudah kembali terjaga. Bayi itu menangis kecil, mungkin merasakan kegelisahan ibunya. Ia kembali ke kamar, mengunci pintu. Di dalam keheningan, ia duduk sambil memeluk Dira erat-erat. "Kita dianggap bukan siapa-siapa, Nak. Bahkan kamu,
yang lahir dari darah Aldi. Air matanya jatuh, pelan tapi pasti. Ia bukan menuntut dimanja, bukan ingin dilayani. Ia hanya berharap diakui. Tapi kini, Burika bahkan menolak menganggap Dira sebagai cucunya, anak dari anaknya sendiri. Siang itu, Vira memberanikan diri menemui Burika di ruang tamu. Ia tak ingin terus-terusan diperlakukan seperti beban. "Bu, saya mau bicara." Burika tak menoleh dari layar televisi. Suaranya tetap datar. "Kalau kamu mau bilang mau keluar rumah, silakan. Aku juga sudah tunggu itu dari kemarin-kemarin. Saya cuma mau tahu, kalau saya dan Dira pergi, kami akan kemana? Saya belum ada pekerjaan. Saya cuma minta waktu sampai saya bisa cari tempat tinggal. Masalah kamu bukan urusanku. Vira, dulu Aldi yang maksa nikahin kamu. Sekarang Aldi udah nggak ada. Berarti hubungan kita juga selesai. Aku bukan ibu mertuamu lagi." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada sebelumnya. Seolah 3 tahun menjadi bagian keluarga ini sama sekali tak berarti. Seolah cinta dan pengabdian pada Aldi tak ada nilainya. Vira menarik napas. Ia menahan tangis. Lalu mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan pergi dalam waktu dekat." "Cepat lebih baik," sahut Burika tanpa menoleh. Vira kembali ke kamar. Kali ini dengan tekad yang berbeda. Ia tahu, ia tak akan pernah bisa memenangkan hati Burika. Tapi ia tak ingin Dira tumbuh dalam lingkungan yang menolak keberadaannya. Malam itu, Vira mulai menghubungi beberapa teman lama. Ia juga memberanikan diri mengirim pesan ke Tante Yuni, bibi dari almarhumah ibunya. "Tante, Vira butuh tempat tinggal sementara. Boleh aku dan Dira numpang sebentar di rumah Tante?" Tak lama, balasan datang. "Datanglah, Nak. Tante buka pintu kapanpun untuk kamu dan anakmu." Air mata Vira jatuh lagi. Kali ini bukan karena luka, tapi karena harapan. 2 hari setelah percakapan dingin itu, suasana di rumah semakin menyesakan. Burika nyaris tidak bicara lagi dengan Vira. Bahkan untuk sekadar menanyakan keadaan Dira yang masih batuk ringan pun tidak. Pagi itu, Vira sedang menyuapi Dira bubur halus buatan sendiri ketika terdengar ketukan keras di pintu kamarnya. Wina muncul. Wajahnya cemas. "Kak, Mama, mau bicara. Sekarang." Vira menggendong Dira, membenahi kerudungnya, dan berjalan pelan ke ruang tengah. Di sana, Burika sudah berdiri dengan kedua tangan bersilang di dada. Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang tampak asing bagi Vira. "Ini Pak Roni. Dia pengurus rumah dari pihak warisan almarhum Pak Dedi," ujar Burika dingin. Vira mengernyit. "Warisan? Rumah ini dari Pak Dedi. Sebelum kamu mengira-ngira aneh-aneh, aku pastikan kamu nggak punya hak tinggal di sini. Aldi nggak punya nama di sertifikat. Dan kamu jelas bukan keluarga sedarah." Pak Roni mengangguk sopan, meskipun suasana terasa tegang. "Maaf, Bu Vira. Sesuai penjelasan Burika, ini rumah warisan keluarga. Tidak tercatat sebagai milik mendiang suami Anda. Kalau memang Ibu akan pergi, kami butuh kepastian kapan, agar tidak menjadi perkara." Vira menggigit bibir. Ia tak menyangka Burika sampai melibatkan orang luar hanya untuk mempertegas penolakannya. "Saya akan pergi, Pak. Tapi beri saya waktu 2 hari. Saya sudah ada tempat untuk dituju, hanya butuh waktu untuk siap-siap," ujar Vira tenang, meskipun jantungnya berdebar. Burika menyeringai tipis. "Bagus. Makin cepat, makin baik." Setelah Pak Roni pergi, Vira kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai, mendudukkan Dira di pangkuannya. Ia tidak menangis. Tidak kali ini. Wina masuk perlahan. "Kak, aku minta maaf." "Kamu nggak salah, Win.
Kamu adik Aldi. Aku tahu kamu di posisi sulit. Tapi aku juga nggak berani lawan Mama. Vira hanya mengangguk. Ia tak menaruh dendam. Ia hanya ingin membawa Dira pergi dari rumah yang penuh penolakan ini. Malam harinya, ia mulai mengemas barang. Hanya pakaian yang cukup untuk 2 koper besar. Beberapa mainan kecil Dira, album foto pernikahan, dan pakaian bayi yang masih muat. Ia menatap lemari. Sisa kenangan Aldi masih banyak di sana. Tapi ia tahu tak semuanya bisa dibawa. Wina masuk pelan-pelan, menyodorkan amplop kecil. Ini tabunganku. Nggak banyak, cuma 150.000. Tapi siapa tahu bisa bantu buat ongkos. Vira menatapnya haru. Terima kasih, Win. Ini berarti sekali buatku. Keesokan harinya, Vira memanggil ojek online dan memesan mobil kecil. 1 koper besar ia tarik sendiri, 1 lagi dibantu sopir. Dira digendong dengan kain yang dulu Aldi beli saat pertama kali mereka tahu Vira hamil. Bu Rika tak keluar kamar. Tak ada ucapan selamat tinggal. Tak ada tatapan. Di depan gerbang, Wina berdiri. Air matanya menetes. Aku nggak bisa cegah semua ini, Kak. Vira mengangguk, lalu memeluk Wina sebentar. Jaga dirimu, Win. Kak Vira, janji ya, kamu harus bahagia suatu hari nanti. Mobil bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah. Vira menoleh sekali lagi ke arah rumah yang pernah jadi tempat awal hidup barunya bersama Aldi. Tapi sekarang, ia tahu, itu bukan lagi rumahnya. Perjalanan menuju rumah Tante Yuni menempuh waktu 2 jam. Dira tertidur di pangkuan Vira sepanjang jalan. Setibanya di sana, Tante Yuni menyambut dengan pelukan hangat. Masuk. Nak, kamu aman sekarang. Di sini kamu bukan tamu. Kamu keluarga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Vira bisa menarik napas lega. Ia memang diusir, tapi ia tidak kehilangan harga dirinya. Dan di tempat baru ini, ia akan mulai lagi, dari nol. Rumah kontrakan kecil itu berdinding semen kasar. Atapnya seng yang memantulkan panas siang hari. Letaknya agak masuk ke dalam gang sempit, sekitar 500 meter dari jalan utama. Suasana lingkungannya cukup tenang. Meski jauh dari hiruk-pikuk kota, Vira berdiri di ambang pintu, menggendong Dira yang tertidur. 1 koper besar dan 1 tas jinjing ditaruh oleh supir ojek daring yang tadi menjemputnya dari rumah Tante Yuni. Makasih ya, Mas, ucap Vira sambil memberikan ongkos dengan senyum lelah. Begitu pintu kayu itu tertutup, Vira menghela napas panjang. Ruangan kontrakan itu hanya terdiri dari 1 kamar tidur, 1 ruang tengah sempit, dan dapur kecil di belakang. Kamar mandinya berada di luar, menyatu dengan kamar mandi umum untuk 3 kontrakan lain di baris yang sama. Vira menatap sekeliling. Tidak ada perabot, tidak ada tempat tidur, hanya lantai semen yang dingin. Tapi ini miliknya sekarang. Tempatnya. Meski sempit dan sederhana, ini adalah ruang di mana ia bisa bebas bernafas. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada suara-suara yang menyayat. Malam itu, ia menggelar kain sarung tebal di lantai sebagai alas tidur untuk dirinya dan Dira. Ia menggunakan bantal dari tas pakaian bayi, lalu menyelimuti Dira dengan jaketnya sendiri. Lampu kuning redup menggantung di tengah ruangan. Vira duduk bersandar ke dinding, menatap Dira yang lelap. Maaf ya, Nak, malam ini kita tidur tanpa kasur. Tapi ibu janji, kita akan punya tempat yang lebih baik suatu hari nanti. Perutnya bergejolak. Ia baru menyadari belum makan sejak pagi. Untungnya, Tante Yuni sempat membekalinya dengan beberapa makanan ringan dan termos berisi air panas. Ia membuka kotak makanan, makan dengan pelan, lalu menyeduh susu bubuk untuk Dira. Semua ia lakukan dengan diam dan hikmat, seolah sedang berdialog dengan kehidupannya sendiri.
Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Tante Yuni. "Maaf ya, Nak, kontrakannya sederhana. Tapi yang penting aman dan kamu bisa mulai dari sini. Kalau butuh apa-apa, bilang ya." Vira membalas cepat. "Terima kasih banyak, Tante." Vira benar-benar bersyukur. Ia menatap Dira lagi. "Kita mulai hidup baru dari sini. Ya, sayang." Vira mencoba tidur, tapi dinginnya lantai dan bayangan masa lalu masih membuatnya sulit memejamkan mata. Ia mengingat kembali saat-saat bersama Aldi di kamar mereka. Suara tawa Aldi, sentuhannya yang menenangkan, rencananya tentang rumah kecil yang ingin dibangun sendiri. Kini semuanya hanya tinggal kenangan. Di luar, suara jangkrik dan derit pintu kontrakan sebelah menjadi latar malam pertamanya sebagai seorang janda muda, ibu dari seorang bayi, di tempat baru yang belum ia kenal betul. Tapi di tengah kelelahan dan luka yang belum sembuh, Vira tahu satu hal, ia masih hidup. Dan selama ia hidup, ia akan terus melangkah. Esok, ia akan bangun dan mulai mencari pekerjaan. Apapun yang bisa ia lakukan untuk menyambung hidup. Ia tak boleh hanya duduk dan meratapi nasib. Ia menggenggam jari mungil Dira. "Ibu akan lindungi kamu sampai kapanpun." Dan malam itu, di atas lantai keras dan di bawah cahaya lampu redup, Vira tidur dalam pelukan anaknya. Lelah, tapi kuat. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di atas atap seng kontrakan yang dingin. Vira belum juga tidur. Dira sudah lelap. Mulut kecilnya mengisap jari tangannya sendiri. Lampu temaram menyinari wajah Vira yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Ada malam-malam tertentu yang membuat kenangan muncul tanpa diundang. Dan malam ini adalah salah satunya. Pikirannya melayang kembali, jauh ke masa sebelum semua ini terjadi. Sebelum duka, sebelum kehilangan, sebelum rumah itu berubah dingin. 5 tahun lalu, Vira masih seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan pendidikan. Ia bertemu Aldi di perpustakaan umum kota, ketika ia sedang menyusun skripsi dan Aldi sedang mengantar ibunya ke pengajian tak jauh dari sana. Perkenalan mereka sederhana. Obrolan pertama terjadi hanya karena Vira kesulitan mengangkat tumpukan buku. Aldi membantunya, dan sejak hari itu, Aldi tak pernah berhenti datang. "Aku suka cara kamu baca. Fokus, kayak dunia ini cuma kamu dan buku," kata Aldi suatu sore di kantin kampus. Vira tertawa waktu itu. Ia tak pernah menyangka seorang pria seperti Aldi, supel, mandiri, bekerja sebagai teknisi komputer, dan tampak bertolak belakang dengan dirinya yang pendiam, justru begitu perhatian. Tapi justru dari perbedaan itu, cinta mereka tumbuh. Sayangnya, sejak awal hubungan mereka tidak berjalan mulus. Bu Rika, ibu Aldi, tak pernah menyetujui hubungan mereka. Perempuan itu siapa? Mahasiswa biasa? Kerja belum? Keluarga siapa? Kamu bisa dapat yang lebih. Katanya waktu itu pada Aldi. Namun Aldi, keras kepala dan setia, memilih Vira. "Aku nggak nikah buat mama. Aku nikah buat bahagia. Dan aku bahagia sama Vira." Pernikahan mereka digelar sederhana. Vira tak punya banyak keluarga. Orang tuanya sudah meninggal sejak ia SMA, dan ia hanya dibesarkan oleh Tante Yuni sejak itu. Meski Bu Rika hadir di pernikahan mereka, wajahnya dingin. Bahkan saat sesi foto keluarga, ia hanya berdiri sekadar formalitas. Setelah menikah, Vira tinggal di rumah keluarga Aldi. Ia tahu itu bukan keputusan mudah, apalagi dengan mertua yang sejak awal tak menyukainya. Tapi Vira mencoba bersabar. Ia mencuci, memasak, membantu sebisanya. Namun semua kebaikan itu tak pernah dianggap. "Kamu nyuci aja masih bau sabun. Masakmu terlalu asin. Kamu tuh nggak bisa apa-apa selain bikin anakku jatuh cinta buta," kata Bu Rika suatu malam. Vira hanya diam.
Aldi selalu menjadi tamengnya. Ia akan membela, menenangkan, bahkan sesekali mengajak Vira keluar rumah hanya agar ia bisa tertawa lagi. Kebahagiaan mereka bertambah saat Vira hamil. Aldi menangis saat pertama kali melihat hasil USG. Kita bakal punya keluarga kecil. Akhirnya. Selama kehamilan, Aldi bekerja lebih keras. Ia menerima pekerjaan tambahan, bahkan sering pulang larut. Ia bilang ingin menabung agar bisa mengontrak rumah sendiri, keluar dari rumah ibunya dan membangun kehidupan mandiri bersama Vira dan anak mereka. Namun takdir berkata lain. 3 minggu sebelum Vira melahirkan, Aldi terjatuh dari tangga saat memasang instalasi di rumah pelanggan. Ia mengalami luka di kepala yang serius. Setelah 2 hari di rumah sakit, Aldi pergi. Mendadak. Meninggalkan dunia. Dan meninggalkan Vira yang masih menyimpan rindu untuk banyak hal yang belum sempat terjadi. Vira menahan tangis malam itu. Ia tak bisa menangis di rumah duka. Ia harus kuat. Ia harus menjaga Dira yang masih dalam kandungan. Dan setelah itu, hidupnya berubah. Burika menjadi semakin dingin. Bahkan saat Vira melahirkan pun, ia hanya menjenguk sebentar. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat. Yang ada hanya kalimat tajam. Anak ini ya cucunya Aldi, tapi bukan cucuku. Dan sejak hari itu, Vira tahu, ia tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga itu. Kilasan kenangan itu mengalir deras malam ini. Di kontrakan kecil yang hanya cukup untuk 1 orang dewasa dan bayinya, Vira memeluk Dira lebih erat. Ibu nggak akan pernah nyesal milih ayah kamu. Nak, meski singkat, ayah kamu pernah bahagiain ibu lebih dari siapapun di dunia ini. Vira menghapus air matanya. Kenangan itu tak akan ia kubur. Ia akan menyimpannya sebagai kekuatan. Bahwa cinta mereka pernah ada. Dan Dira adalah bukti bahwa cinta itu nyata. Pagi di kontrakan itu selalu sederhana. Tidak ada aroma roti panggang atau suara televisi. Hanya suara ayam tetangga dan langkah-langkah kecil anak-anak sekolah melewati gang depan. Vira duduk di lantai, memandangi Dira yang mulai belajar tengkurap di atas kain selimut tipis. Pintarnya anak ibu. Kuat. Ya, nak. Kita harus kuat bareng-bareng. Uang pemberian Wina sudah hampir habis. Dalam 2 minggu pertama, Vira hanya membeli kebutuhan pokok, beras, telur, popok murah, dan sedikit susu. Ia menolak bergantung terus-menerus pada bantuan Tante Yuni yang sudah cukup banyak menolong sejak hari pertama. Ia sadar, waktunya mencari jalan untuk bertahan. Di ponselnya, Vira membuka aplikasi marketplace dan media sosial. Ia ingat salah satu teman kuliahnya dulu pernah bertahan hidup dari jualan online pakaian preloved. Ia langsung membuat akun baru dengan nama sederhana, Dari Hati untuk Ibu Anak. Fotonya adalah Dira yang sedang tertawa polos, natural, apa adanya. Ia mulai mengumpulkan barang-barang yang layak dijual. Baju bekas miliknya, kerudung, bahkan beberapa baju bayi yang sudah kekecilan. Ia foto dengan pencahayaan seadanya, edit ringan, lalu unggah satu persatu dengan caption penuh kejujuran. Dijual preloved, baru dipakai 2 kali. Semua demi si kecil, bantu share ya. Hari pertama, tak ada yang beli. Hari kedua, baru 1 orang bertanya harga. Tapi Vira tak menyerah. Tiap malam setelah Dira tidur, ia menulis ulang caption, memperbaiki foto, dan mempelajari cara promosi. Ia mengikuti akun reseller, gabung grup jualan, dan bahkan belajar membuat reel sederhana. Suatu pagi, ponselnya berbunyi. Halo, Kak, ini baju kuning masih ada? Saya minat. Matanya berkaca-kaca. Orderan pertama. Meski hanya Rp35.000, tapi itu seperti hadiah luar biasa. Ia langsung mengemas dengan rapi, menulis pesan kecil dengan spidol.
Terima kasih sudah membantu kami bertahan. Tuhan memberkati. Hari demi hari, pesanan mulai berdatangan. Tak banyak, tapi cukup untuk beli popok dan lauk seadanya. Ia juga mulai menawarkan jasa dropship barang bayi murah, mengambil dari supplier lokal yang memperbolehkan tanpa stok barang. Saat malam datang dan suara kontrakan sunyi, Vira mengelus rambut Dira dan berkata, "Kita belum menang, tapi kita belum kalah." Tante Yuni datang seminggu sekali membawa makanan dan bahan pokok. "Kamu luar biasa, Ra," Tante bangga. Vira hanya tersenyum. Ia tak butuh pujian. Yang ia butuh hanya Dira tetap sehat, dan esok tetap bisa makan. Suatu sore, ketika ia sedang membalas chat pelanggan, Dira tertawa keras untuk pertama kalinya. Suara itu membuat Vira tersenyum lebar hingga menangis. "Lihat, kamu bahagia, ya? Ibu juga. Nak, kita kuat. Kita bisa." Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Tanpa Aldi, tanpa rumah yang dulu, tapi penuh dengan keyakinan bahwa cinta bisa menghidupkan kembali sesuatu yang hampir mati, termasuk harapan. Sudah hampir 2 bulan Vira tinggal di kontrakan kecil itu. Kehidupan mulai menemukan ritmenya, meski masih penuh perjuangan. Penjualan online-nya makin stabil, pelanggan setia mulai bertambah. Bahkan beberapa ibu muda mulai menyapa di kolom komentar dan menawarkan kerja sama kecil-kecilan. Namun hari itu, Vira kaget saat melihat notifikasi saldo rekeningnya bertambah sebesar Rp300.000. Ia mengernyit. Tak ada pesanan besar akhir-akhir ini. Ia membuka detail transaksi. Pengirim, Wina RK. Vira tercekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Segera ia membuka pesan WhatsApp, dan di sana sudah ada chat dari Wina, adik iparnya. "Kak, maaf ya kakak nggak suka diam-diam dikirimin. Tapi aku cuma mau bantu sedikit. Tolong jangan marah." Air mata Vira menetes. Wina adalah satu-satunya anggota keluarga Aldi yang tidak pernah memperlakukannya kasar. Meski ia juga terlalu takut membela Vira di depan ibunya, Bu Rika. Vira membalas, "Terima kasih, Win. Kakak enggak marah. Kakak justru bersyukur masih punya kamu." Wina membalas cepat, "Maaf aku enggak bisa sering ke sana. Mama makin ketat. Tapi aku titip popok dan makanan bayi lewat tukang sayur depan kontrakan kakak. Namanya Bu Yati. Kakak kenal?" Vira tersenyum. Ia memang beberapa kali melihat Bu Yati, penjual sayur keliling yang mangkal di ujung gang. Tapi ia tak tahu bahwa bantuan kecil itu ternyata dari Wina. Mulai hari itu, tiap 2 atau 3 hari, Vira menerima titipan. Sekantong popok, beberapa botol susu bayi, atau sekotak bubur instan. Dari ibu muda gang atas. "Ya, Bu," kata Bu Yati sambil tersenyum penuh makna. Vira hanya bisa mengangguk. Tak ingin membuat Bu Yati repot. Hatinya penuh haru. Malam itu, Vira mengirim voice note. "Win, kakak tahu kamu juga sulit. Tapi ini banyak banget artinya buat kakak. Kamu jangan nyalahin diri sendiri. Ya, kakak cuma mau bilang, kakak bangga pernah jadi bagian dari keluargamu." Wina membalas dengan rekaman pelan. "Aku kangen Dira. Kak, kadang aku nguping Dira ketawa dari video kakak. Mama belum bisa terima. Tapi aku masih anggap kakak keluarga. Selalu." Ucapan itu seperti setetes embun di tengah hari yang terik. Bagi Vira, hubungan kecil yang tetap terjaga ini adalah penguat bahwa tak semua orang bisa direnggut oleh kebencian. Diam-diam, Wina juga membuat akun palsu untuk mempromosikan dagangan Vira. Ia membagikan postingan jualan Vira di grup ibu-ibu komplek lain dengan caption seperti, "Baru beli dari sini, pelayanan ramah, kualitas bagus dan pengiriman cepat. Rekomen banget." Vira tahu akun itu milik Wina dari gaya bahasanya.
Tapi ia tak pernah membahasnya langsung. Ia tahu Wina sedang menolong dengan cara yang bisa ia lakukan, tanpa menabrak batas-batas yang ibunya tetapkan. Pada suatu malam, Vira menatap foto lama Aldi di layar ponsel. Dalam hati, ia berkata, "Lihat, Di, adikmu masih punya hati. Dia menyelamatkan Dira, menyelamatkanku." Dan pada malam yang sunyi itu, Vira tahu, walaupun sebagian pintu tertutup, akan selalu ada celah-celah kecil yang membawa cahaya. Dan Wina adalah salah satunya. Hari itu langit mendung, dan Vira sedang menyortir barang dagangan bekas yang baru saja dikirim oleh salah satu pelanggan loyalnya, ibu muda yang rutin menitipkan baju bayi untuk dijual ulang. Sementara Dira tertidur di box mungil yang dibuatkan oleh tetangga sebelah, Bu Ririn. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, selamat siang. Dengan Ibu Vira?" "Ya, saya sendiri. Ini siapa?" "Ya, saya Damar, notaris. Saya menghubungi ibu terkait dokumen peninggalan almarhum Bapak Aldi Saputra." Vira tercekat. "Aldi? Maaf. Dokumen apa ya, Pak?" "Seingat saya, suami saya nggak meninggalkan surat atau warisan apapun." "Betul, Bu. Tapi Bapak Aldi sempat menitipkan satu dokumen kepada kami 2 minggu sebelum wafat. Baru bisa kami tindak lanjuti sekarang karena urusan administrasi dan validasi ahli waris." Jantung Vira berdetak cepat. Ia mengangguk walau tak terlihat. "Apakah ibu bersedia datang ke kantor kami untuk menerima dan membaca dokumen tersebut? Kami butuh identitas ibu dan akta kematian almarhum." Dengan suara bergetar, Vira menjawab, "Iya, Pak. Saya bisa." Hari berikutnya, dengan Dira digendong dan tas kecil berisi dokumen pribadi, Vira datang ke kantor notaris yang disebutkan. Ruangan itu bersih dan formal. Wangi kayu dan parfum lembut menyambutnya. Notaris Damar menyerahkan sebuah amplop putih bersegel, lengkap dengan nama Aldi ditulis tangan di atasnya. "Silakan, Bu. Ini dokumen pribadi. Kami tidak membaca isinya karena permintaan klien." Dengan tangan gemetar, Vira membuka segel itu. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Sepucuk surat tulisan tangan Aldi. Fotokopi sertifikat rumah keluarga yang selama ini mereka tinggali bersama Bu Rika. Matanya langsung berkaca-kaca saat membaca surat itu. "Vira sayang, kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak ada. Maaf aku nggak bisa lebih lama di samping kamu dan Dira. Tapi aku sudah mencoba mempersiapkan semuanya. Rumah yang kita tempati selama ini, secara hukum, sudah atas namaku. Ayah memberikannya sebelum wafat lewat surat hibah. Tapi aku tahu, Mama tidak akan pernah ikhlas jika kamu tetap tinggal di sana setelah aku pergi. Karena itu, aku titipkan surat ini ke notaris, agar kamu punya pegangan. Aku tahu kamu tidak akan merebut, tapi kamu harus tahu kamu punya hak. Setengah dari rumah itu secara hukum menjadi milikmu sebagai istri sah dan ibu dari anakku. Kamu boleh memilih, diam atau melawan. Aku percaya kamu tahu mana yang terbaik. Tapi yang paling penting, jangan biarkan Mama atau siapapun menginjak harga dirimu. Dira berhak atas warisan ayahnya. Kamu bukan hanya ibu yang baik. Kamu adalah perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku sayang kamu. Selalu. Aldi. Vira menutup surat itu sambil menangis. Ruangan itu mendadak terasa hening. Bahkan suara Dira pun menghilang dari kesadarannya. Saya nggak tahu harus bilang apa, ucap Vira pelan. Notaris Damar tersenyum lembut. Jika ibu ingin mengambil langkah hukum atau hanya menyimpan ini sebagai pegangan, saya bisa bantu konsultasi. Vira mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ia merasa punya sesuatu untuk berdiri tegak. Malam itu di kontrakan,
Vira duduk lama menatap surat itu sambil menggenggam tangan Dira. Ayah kamu tahu kita bakal dilukai, Nak. Tapi dia juga tahu kita bisa berdiri lagi. Dan sekarang, ibu nggak akan lari. Surat itu bukan hanya surat. Itu adalah kekuatan. Warisan cinta yang lebih berharga dari rumah atau harta. Kepercayaan bahwa Vira mampu bertahan dan melindungi anaknya. Seminggu setelah menemukan surat dari Aldi, hari-hari Vira terasa berbeda. Bukan karena kesulitan berkurang, tapi karena kini ia tahu bahwa keputusannya untuk bertahan bukan sia-sia. Ia memiliki pijakan, sesuatu yang sah, bahwa ia dan Dira punya hak atas rumah yang telah dibangun penuh cinta bersama Aldi, meski kini rumah itu dikuasai oleh Bu Rika. Namun hari itu, kejutan datang dalam bentuk yang tak terduga. Saat Vira sedang mengecek paket di depan kontrakan, seseorang berdiri di ujung gang. Tinggi, mengenakan kemeja krem, membawa tas selempang kulit. Wajah itu familiar. Vira. Vira menoleh. Keningnya berkerut. Lalu, matanya melebar. Arfan. Arfan, teman semasa kuliah yang dulu sempat dekat dengannya sebelum Vira akhirnya jatuh cinta pada Aldi. Mereka tidak pernah menjalin hubungan lebih dari teman. Tetapi Arfan adalah satu-satunya pria yang dulu selalu ada ketika Vira butuh bahu untuk bersandar. Sampai akhirnya mereka terpisah karena waktu dan kesibukan masing-masing. Ya ampun, kamu kesini. Aku lihat akun jualan kamu dari repost orang. Terus aku cari-cari. Ternyata kamu sekarang tinggal di sini. Vira terdiam. Arfan tak banyak berubah. Matanya tetap hangat. Suaranya tetap tenang. Tapi ada sesuatu di wajahnya. Ekspresi prihatin yang mencoba disembunyikan. Aku ikut berduka atas kepergian Aldi, katanya pelan. Terima kasih, Fen, jawab Vira dengan suara nyaris tak terdengar. Dira tiba-tiba menangis dari dalam. Vira segera masuk, dan Arfan mengikuti dengan sopan sampai di depan pintu. Setelah menenangkan Dira, Vira keluar lagi dengan baju yang sedikit basah karena keringat. Maaf, dia belum biasa kalau ditinggal lama, kata Vira sambil tersenyum canggung. Anakmu cantik, Vir, mirip kamu. Vira tersenyum. Namanya Dira. Arfan lalu membuka ranselnya dan menyerahkan satu kantong berisi makanan bayi, popok, dan susu formula. Aku nggak tahu harus kasih apa. Tapi, ini titipan dari ibu aku. Dia tahu kamu sekarang sendiri. Ibumu masih ingat aku. Tentu. Dia selalu bilang kamu gadis yang sopan dan penuh senyum. Hari itu, Arfan duduk di teras kontrakan. Mereka mengobrol lama, tentang kuliah, tentang masa lalu, dan akhirnya tentang apa yang Vira alami selama ini. Vira tak berniat membuka luka, tapi entah mengapa, bersama Arfan, ia bisa bercerita tanpa merasa dihakimi. Arfan mendengarkan. Hanya itu. Tapi itulah yang Vira butuhkan. Kamu nggak sendirian. Vir, kalau kamu butuh apapun, sekadar bahu, atau ide jualan, atau bahkan tumpangan, jangan ragu, ya. Terima kasih, Fen, tapi aku nggak ingin membebani siapapun. Itu bukan beban. Vir, kamu cuma lupa bahwa kamu pernah menolong banyak orang. Termasuk aku dulu. Sejak hari itu, Arfan sering datang. Tidak tiap hari, tapi cukup untuk membuat Vira merasa masih punya teman yang benar-benar peduli. Ia bahkan membantu membuatkan katalog jualan digital untuk akun online shop Vira, mempercantik tampilan, dan mengiklankan sedikit lewat koneksi di media sosial. Kalau bisnis kamu mulai stabil, kamu bisa rekrut ibu-ibu sekitar sini. Biar sama-sama bangkit. Dan itu membuat Vira berpikir ulang, bahwa mungkin hidup tidak berhenti di tragedi. Bahwa akan selalu ada orang-orang yang datang bukan untuk mengasihani, tapi untuk mengingatkan bahwa ia tetap pantas dihargai. Malam itu, Vira menatap langit dan bergumam. Aldi,
Kamu tidak akan pernah tergantikan. Tapi aku tahu, kamu juga ingin aku bahagia, bukan hanya bertahan. Dan Vira tahu, ini bukan tentang membuka hati. Ini tentang membuka diri untuk terus berjalan, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, meski jalannya belum mulus. Pagi itu Vira sedang menyuapi Dira sambil menjawab pesan pelanggan di ponsel, saat suara ketukan keras menggema di depan pintu kontrakan. Ia meletakkan sendok dan bangkit dengan pelan, merasa ada firasat tak enak. Saat pintu dibuka, berdiri seorang pria berpakaian rapi dengan map tebal di tangan. "Selamat pagi, Ibu Vira." "Ya, saya sendiri. Maaf, ada yang bisa saya bantu?" "Saya dari kantor hukum RNC Law Firm. Saya datang untuk menyerahkan surat gugatan dari klien kami, Ibu Rika Kusuma." Nama itu langsung membuat lutut Vira terasa lemas. "Gugatan?" "Iya, Bu. Gugatan terkait klaim kepemilikan rumah di Jalan Melati nomor 12 yang selama ini ditempati almarhum suami Ibu. Klien kami mengajukan bahwa rumah tersebut sepenuhnya milik beliau dan menuntut pengembalian aset atas hak waris yang dianggap tidak sah." Vira menerima amplop coklat itu dengan tangan gemetar. Setelah petugas hukum itu pergi, Vira duduk di lantai. Dira merangkak mendekat, seolah ikut merasakan keresahan sang ibu. Vira membuka surat itu, membaca kalimat demi kalimat yang seolah menggempur pikirannya. Menguasai tanpa hak, pengusiran diperlukan demi keadilan, hak waris ditolak. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Dia masih belum cukup puas telah mengusir aku dan Dira, sekarang ingin merampas semuanya. Vira segera menghubungi Notaris Damar. Dalam pertemuan singkat di kantor notaris, ia menyerahkan surat gugatan tersebut. "Bu Vira, Anda masih punya hak atas rumah itu. Apalagi ada surat hibah dari mendiang Bapak Pak Dedi ke Aldi. Lalu ada pula surat wasiat almarhum Aldi yang menyatakan sebagian hak jatuh ke Anda dan anak Anda. Tapi Bu Rika menggugat saya secara hukum. Saya takut, Pak." "Ibu tidak perlu takut. Justru ini saatnya Ibu menunjukkan bahwa Ibu punya hak. Ibu bisa menunjuk pengacara untuk membela hak waris Dira. Bahkan bisa menggugat balik jika diperlukan." Selama beberapa hari, Vira tidak tenang. Ia merasa seperti diambang kehancuran lagi. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Surat dari Aldi bukan hanya pernyataan cinta. Itu adalah bukti yang bisa membela dirinya dan anaknya. Ia menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh Notaris Damar. Saat bertemu, Vira membawa seluruh dokumen yang ia miliki. Akte nikah, akta kelahiran Dira, surat wasiat, hingga sertifikat rumah. Pengacara itu, Bu Maya, memeriksa dengan teliti. Kemudian ia menatap Vira sambil berkata, "Bu Vira, tenang. Ibu punya posisi yang sangat kuat. Tidak hanya secara moral, tapi secara hukum. Jika Ibu bersedia, kami siap ajukan permohonan perlindungan hak waris dan menyanggah gugatan dari Ibu Rika." Untuk pertama kalinya, Vira mendengar kata perlindungan dalam konteks dirinya. Setelah semua proses mulai berjalan, Arfan datang sore itu dengan 2 kantong belanja. "Kamu kelihatan capek," katanya. "Bu Rika gugat aku. Secara hukum, dia benar-benar mau rebut semuanya." "Fen." Arfan tak banyak bicara. Ia hanya duduk di samping Vira, lalu berkata, "Dulu aku kira kamu perempuan paling lembut yang pernah aku kenal. Tapi sekarang aku tahu kamu juga salah satu yang paling berani." Vira tersenyum tipis. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi ia tidak sendiri. Ia punya Dira. Ia punya kekuatan dari Aldi. Ia punya teman seperti Arfan. Dan kini, ia punya keyakinan bahwa tak ada satupun yang boleh merampas martabat dan haknya. Di malam sunyi, Vira menulis satu kalimat di buku kecilnya. "Aku mungkin pernah diusir, tapi aku tidak akan menyerah. Karena rumah sejati adalah tempat di mana aku melindungi anakku,
bukan tempat yang dimiliki oleh kebencian. Pengadilan negeri kota kecil itu tampak asing dan megah di mata Vira. Ia tak pernah membayangkan akan duduk di kursi saksi, memperjuangkan hak atas rumah yang pernah menjadi tempatnya membesarkan Dira bersama Aldi. Tapi hari itu datang, dan ia hadir bukan sebagai korban, melainkan sebagai ibu dan istri yang mempertahankan warisan suaminya untuk masa depan anak mereka. Didampingi Bu Maya, pengacaranya, Vira tampak tenang walau jantungnya berdebar kencang. Ia menggenggam jari jemari Dira yang kini sudah mulai belajar berjalan. Di ruang tunggu sidang, Arfan menemaninya. Tak banyak bicara, tapi selalu ada. Sidang pertama dimulai. Bu Rika datang dengan setelan serba hitam. Wajahnya dingin dan penuh keyakinan. Wina menunduk di belakangnya, tak berani bertatap mata dengan Vira. Pengacara Bu Rika menyampaikan bahwa kliennya adalah pemilik sah rumah yang disengketakan, dengan alasan rumah dibeli oleh almarhum Pak Dedi, dan tidak pernah diserahkan secara sah kepada Aldi maupun Vira. Namun saat giliran pihak Vira berbicara, Bu Maya membuka semua bukti. Surat hibah dari Pak Dedi kepada Aldi. Surat wasiat Aldi yang menyatakan hak kepemilikan rumah dan pembagian kepada Vira dan Dira. Sertifikat rumah atas nama Aldi. Dokumen pernikahan sah dan akta kelahiran Dira. Vira maju ke kursi saksi. Hakim memintanya menjelaskan mengapa ia bertahan memperjuangkan rumah itu. Yang mulia, saya tidak menginginkan rumah itu untuk kekuasaan atau balas dendam. Rumah itu tempat terakhir saya tinggal bersama suami saya. Di sanalah anak saya lahir. Saya tidak menuntut hak yang bukan milik saya. Saya hanya ingin memastikan bahwa Dira, putri saya, memiliki masa depan yang layak dari warisan ayahnya. Ia berhenti sebentar, menahan air mata, dan bahwa tidak ada siapapun, bahkan mertua saya sendiri, yang boleh menginjak harga diri seorang ibu. Ruangan hening. Bahkan hakim pun menatap Vira dengan raut terkesan. Hari-hari setelah sidang berjalan dalam ketegangan, Vira terus memenuhi panggilan pemeriksaan dokumen tambahan. Ia bahkan didatangi oleh tetangga lama dari lingkungan rumah Aldi yang bersedia menjadi saksi bahwa rumah itu memang diwariskan oleh Pak Dedi kepada Aldi secara terbuka, bahkan sebelum menikah dengan Vira. Wina diam-diam menghubungi Vira suatu malam lewat pesan singkat. "Maaf, Mbak, aku nggak bisa bicara banyak. Tapi aku harap sidangnya berpihak ke yang benar. Mbak nggak sendiri." Dan pesan itu saja sudah membuat hati Vira sedikit lebih hangat. Akhirnya, pada sidang putusan, setelah semua bukti dan saksi dipertimbangkan, hakim membacakan keputusannya. Dengan mempertimbangkan bukti otentik berupa surat hibah dan surat wasiat, serta pertimbangan hukum ahli warisah, maka majelis hakim menyatakan bahwa rumah yang disengketakan dinyatakan sah sebagai hak milik mendiang Aldi Saputra, dan setengah haknya menjadi milik istri sah, Vira Ayuning Tias, serta separuh sisanya menjadi hak waris anak kandung mereka, Dira Saputra. Gugatan Ibu Rika Kusuma ditolak sepenuhnya. Vira menutup mulutnya. Air mata jatuh pelan. Ia menoleh pada Bu Maya yang tersenyum bangga, lalu ke Arfan yang hanya mengangguk kecil, seolah berkata, "Kamu berhasil." Di luar ruang sidang, Bu Rika berjalan melewati Vira tanpa menatap. Tapi langkahnya tak lagi setegas sebelumnya. Ada bayang kekalahan dan ego yang runtuh dalam tubuh yang dulu sangat dominan itu. Vira memeluk Dira erat di pelukannya. "Ini bukan soal rumah, Nak, tapi tentang membela harga diri. Tentang kamu yang berhak mendapatkan kebaikan dari warisan cinta ayahmu." Dan hari itu, bukan Vira saja yang menang, tapi seluruh perjuangan seorang istri dan ibu yang dipandang sebelah mata, akhirnya mendapatkan pengakuan yang pantas. Beberapa minggu setelah keputusan pengadilan, Vira kembali sibuk menata hidup. Kini, ia dan Dira tak lagi tinggal di kontrakan sempit. Meski rumah itu belum ditempati kembali sepenuhnya, Vira merasa sudah mengembalikan harga dirinya. Ia lebih tenang, dan usahanya mulai tumbuh, perlahan tapi pasti.
Suatu pagi, Vira sedang merapikan tumpukan paket pesanan, ketika Wina menelepon dengan suara panik. "Mbak, MA. Mama masuk rumah sakit. Stroke ringan. Sempat pingsan tadi pagi." Vira terdiam. Beberapa detik ia hanya mendengarkan deru napas Wina yang terdengar cemas di seberang. Lalu dengan tenang ia menjawab, "Di rumah sakit mana?" "RS Bakti Sehat. Ruang ICU. Tapi kondisinya mulai stabil." "Mbak, aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku sendirian sekarang. Aku nggak tahu harus gimana." Dan itulah yang menggiring Vira ke rumah sakit siang itu. Meski hatinya sempat menolak, namun bayang wajah Aldi seperti memanggilnya. "Dia tetap ibuku. Vira, jaga keluargaku kalau aku tiada." Suara itu kembali menggema di benaknya. Di depan ruang ICU, Vira berdiri terpaku menatap tubuh Burika yang terbaring lemah. Wajahnya pucat, tangan kirinya tak bisa digerakkan. Dokter bilang, tekanan darahnya naik drastis. Dia kelelahan dan stres. Jelas Wina pelan. Untuk pertama kalinya, Vira melihat mertua yang dulu begitu keras dan tega itu, sekarang terbaring tak berdaya. Tak ada kemarahan. Tak ada kekuasaan. "Mbak, aku gak tahu harus ke siapa. Aku takut." Vira menatap Wina yang matanya sembab. "Aku di sini. Win, kamu gak sendiri." Beberapa jam kemudian, saat Burika mulai sadar, pandangannya langsung tertuju pada Vira. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih, "Kenapa kamu di sini?" "Aku bukan siapa-siapamu." Vira menarik kursi, duduk di sisi ranjang. "Saya di sini karena saya pernah jadi bagian dari keluarga ini. Dan Dira, cucu ibu, masih darah dari darah ibu." Burika menutup mata. Beberapa tetes air bening mengalir dari sudut matanya. "Aku terlalu benci, sampai lupa siapa yang benar-benar peduli." Ia tak sanggup melanjutkan. Vira tidak mencoba menghibur atau menyentuh. Ia hanya duduk, diam. Sampai kemudian Burika kembali berkata, "Kamu sudah menang. Rumah itu bukan lagi urusanku. Saya gak pernah niat rebut apapun, Bu. Saya cuma bertahan karena Dira, karena amanat Aldi." Ucapan itu membuat Burika menoleh perlahan. "Aldi sayang kamu. Aku tahu. Tapi aku terlalu keras kepala untuk terima. Mungkin ini hukuman buat aku." Vira menarik napas dalam. Hatinya tidak sekeras dulu, tidak selunak dulu juga. Tapi hari itu, ia tidak datang untuk menuntut balas. Ia datang sebagai manusia, bukan hukuman. "Bu, mungkin ini teguran agar kita semua belajar memaafkan." Hari itu, Vira mengurus administrasi rumah sakit, menyiapkan kamar rawat inap, dan mengantar makanan untuk Wina. Ia tidak tinggal lama, tapi cukup memberi kesan bahwa luka masa lalu tidak harus diwariskan. Malamnya, Vira menulis di jurnalnya, "Ternyata luka yang paling dalam pun bisa sembuh, asal kita berhenti menggaruknya. Aku datang bukan karena lemah, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk tidak membenci." Dan itulah hari di mana Vira mulai merasa lebih ringan, bukan karena keadilan berpihak padanya, tapi karena ia berhasil memilih untuk tetap manusiawi, bahkan kepada orang yang pernah merobek hatinya. Beberapa minggu berlalu sejak Burika dirawat. Kondisinya perlahan membaik, meski separuh tubuh kirinya masih lemah akibat stroke ringan yang dideritanya. Ia kini menjalani fisioterapi rutin dan harus tinggal di rumah dengan bantuan perawat. Wina merawat ibunya sepenuh waktu. Namun suatu hari, ia menghubungi Vira melalui pesan singkat. "Mbak, MA nanya soal Dira. Katanya, dia kangen." Vira menatap layar ponselnya lama. Hatinya campur aduk. Dira masih terlalu kecil untuk mengerti kompleksitas hubungan mereka, tapi ia sudah mulai mengenal wajah,
dan mulai bisa membedakan kehangatan dan ketegangan. Namun Vira juga tahu, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan beban masa lalu, setidaknya demi Dira. Akhir pekan itu, dengan hati yang berdebar, Vira datang ke rumah Burika, rumah yang dulu mengusirnya. Tapi kali ini, bukan untuk meminta belas kasihan. Ia datang sebagai perempuan yang berdiri di atas hak dan keteguhannya. Dira kini berusia hampir 2 tahun. Ia lincah, mulai cerewet, dan sangat menyayangi ibunya. Hari itu, Vira mendandaninya dengan baju merah muda dan pita kecil di rambut. Saat pintu dibuka oleh Wina, suasana sempat hening. Mata Wina langsung berkaca-kaca saat melihat keponakan kecilnya berdiri memegangi jari ibunya. "Dira, tante kangen banget." Dira memiringkan kepala, menatap Wina seolah mengingat samar-samar. Tapi begitu Wina membuka pelukannya, Dira langsung masuk ke pelukannya dan tertawa kecil. Di ruang tengah, Burika duduk di kursi roda. Ketika Vira masuk, ia menoleh pelan. Wajahnya tampak lebih tua, lebih tenang, tapi juga menyimpan rasa sesal yang tak mudah diucapkan. Dira menatap wanita itu lama. Lalu ia menarik tangan Vira, berbisik, "Siapa, Bunda?" Vira berjongkok dan memeluk anaknya. "Itu nenek, ibu dari ayahmu." Dira berjalan perlahan ke arah Burika. Ia ragu sejenak, lalu menunjuk boneka kecil yang dibawanya. Burika tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Hai, Dira, kamu cantik sekali, Nak." Dira tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tersenyum, lalu tanpa ragu menaiki pangkuan Burika. Tangan kanan Burika yang masih kuat gemetar saat menyentuh rambut si kecil. Tangisan itu pecah. Diam-diam. Tercekik. "Maafkan nenek. Dira, maaf sudah mengusir kamu dan ibumu." Vira berdiri tak jauh dari mereka. Hatinya nyeri, tapi bukan karena luka lama, melainkan karena melihat sebuah permintaan maaf yang datang dengan tulus, meski sangat terlambat. Hari itu, mereka menghabiskan sore bersama. Vira tidak bicara banyak, namun ia hadir, cukup untuk membuat Dira merasa nyaman. Bahkan saat hendak pulang, Dira tak mau lepas dari pangkuan Burika. "Nenek ikut, Bunda." Vira hanya tersenyum. "Nenek harus istirahat dulu di sini, sayang. Tapi nanti kita datang lagi, ya." Dalam perjalanan pulang, Dira tertidur di pangkuannya. Vira menatap keluar jendela, melihat langit mulai berubah jingga. Ini bukan rekonsiliasi instan, tapi ini awal dari pelunakan hati. Dira tidak tahu apa yang pernah terjadi, dan mungkin itu yang terbaik. Ia menuliskan di jurnal malamnya, "Maaf adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Kadang butuh luka besar untuk seseorang belajar mencintai lagi." Dan Vira tahu, sekalipun hidupnya tak pernah sempurna, ia kini melangkah dalam cahaya yang lebih terang. Bukan karena keadaan berubah, tapi karena ia memilih untuk tidak membiarkan kebencian mengekangnya. 3 tahun telah berlalu sejak hari Vira diusir dari rumah suaminya, dengan bayi dalam gendongan dan luka yang belum sempat mengering. Kini, pagi-pagi yang ia jalani tak lagi penuh air mata dan ketakutan, melainkan ketenangan dan semangat baru. Di sebuah rumah kecil nan rapi di pinggiran kota, Dira berlari-lari kecil sambil membawa kotak makan berwarna ungu. "Bunda, hari ini aku bawa bekal nugget sama nasi kepal," kata Miss Maya. "Nanti kita piknik di taman sekolah." Vira tersenyum sambil membenarkan rambut anaknya yang mulai panjang. Dira kini sudah masuk taman kanak-kanak, dan keceriannya menjadi energi bagi Vira setiap hari. Setelah mengantar Dira ke sekolah, Vira kembali ke rumah dan membuka toko online miliknya yang kini sudah berkembang pesat. Ia tak lagi hanya menjual pakaian anak-anak, tapi juga membuka lini produk perawatan ibu dan bayi. Usahanya kini memiliki gudang kecil dan 2 karyawan tetap. Arfan, yang sempat hadir di masa-masa genting dulu,
tetap menjadi bagian dari hidup Vira. Tapi mereka tidak buru-buru menyatukan hati. Vira lebih memilih untuk membangun hidupnya perlahan, dengan prinsip, kebahagiaan tidak tergantung pada kehadiran laki-laki lain, tapi dari ketenangan dan kemandirian. Meski begitu, Arfan selalu ada, tidak menuntut, tidak mendesak. Hanya hadir sebagai seseorang yang benar-benar menghargai Vira sebagai pribadi, bukan sekadar janda Aldi atau ibu dari Dira. Suatu sore, Vira menerima undangan syukuran dari Wina. Bu Rika telah pulih sebagian besar, meski masih menggunakan tongkat untuk berjalan. Rumah yang dulu menjadi medan perang batin kini jauh lebih sunyi, lebih damai. Saat mereka duduk bersama di halaman belakang rumah Bu Rika, yang dulunya adalah rumah Aldi, Bu Rika memandangi Vira dan Dira yang tertawa bersama Wina. "Kamu tahu, Vira," katanya pelan, "kalau aku bisa ulang waktu, mungkin aku takkan membiarkan egoku menelan semua cinta dari anakku." Vira hanya tersenyum. Ia tak menyela. Kata, "Maaf, kadang tak perlu diulang. Cukup dibuktikan lewat perubahan. Kamu wanita yang jauh lebih kuat daripada yang pernah aku kira." Vira menjawab dengan suara tenang, "Saya hanya bertahan. Untuk diri saya. Dan untuk anak saya. Saya tak ingin Dira tumbuh dengan kebencian yang sama seperti dulu mengelilingi kita." Bu Rika mengangguk, menunduk dalam. Ia tahu, Vira tidak membalas dendam. Ia memilih jalan yang lebih sulit, memahami, melepaskan, dan membangun kembali dari nol. Malam itu, Vira duduk di balkon rumah kecilnya. Dira sudah tidur, dan angin malam meniup pelan helaian rambutnya. Ia membuka jurnal lamanya, membaca tulisan-tulisan dari masa paling kelam, dan menuliskan satu kalimat baru. "Aku tidak sembuh karena waktu. Aku sembuh karena memilih untuk tidak menjadi korban selamanya." Kini Vira tahu, ia tak lagi sekadar istri mendiang Aldi, atau menantu yang diusir. Ia adalah Vira, ibu, perempuan mandiri, dan manusia yang belajar bangkit dari luka terdalam. Dan disinilah ceritanya berakhir. Bukan dengan akhir yang sempurna, tapi dengan akhir yang penuh harapan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.